Halo, jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Baik, pada video kali ini saya akan membahas PR Intan Pariwara lagi untuk uji kompetensi 2 turunan trigonometri. Langsung saja ke soal nomor 1. Titik stasioner fungsi f(x) sama dengan 2 cos x min pi per 4 adalah apa? Di titik 0 sampai 2pi ya. Baik, konsep yang kita gunakan adalah yang pertama, syarat stasioner adalah turunan pertama sama dengan 0. Kemudian, jika ada persamaan sin x sama dengan sin alfa, maka x adalah alfa plus K2pi dan pi min alfa plus K2pi. Yang ini adalah materi di kelas 11, ya. Ini materi di kelas 11. Baik, mula-mula kita turunkan dulu fungsi tersebut. Jadi kita cari dulu f aksen x-nya. Jadi 2 cos, 2 kita tulis, cos turunannya adalah negatif sin dari x min pi per 4. Turunannya x min pi per 4 adalah 1 ya, x turunannya 1, pi per 4 turunannya 0. Sehingga turunannya adalah f aksen x sama dengan negatif 2 sin x min pi per 4. Ini turunannya. Kemudian kita tentukan syarat mencapai stasioner, yaitu turunan pertama harus sama dengan 0. Turunan pertamanya tadi adalah negatif 2 sin x min pi per 4 sama dengan 0. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 2, kita peroleh sin x min pi per 4 sama dengan 0 dibagi negatif 2 tetap 0. Kemudian kita cari persamaan nilai x, nilai sin yang nilainya 0, yaitu sin 0 derajat. Baik, berikutnya kita akan menggunakan konsep persamaan ini. Kalau ada sin x sama dengan sin alfa, maka x adalah alfa plus K2pi dan pi min alfa plus K2pi. Kita terapkan itu. Berarti saya tulis dulu, tadi ada sin x min pi per 4 sama dengan sin 0. Maka otomatis yang pertama, x min pi per 4 akan sama dengan 0 plus K2pi, atau x min pi per 4 sama dengan 180 min 0 atau pi min 0 plus K2pi. Baik, berikutnya pi per 4 yang kita pindah ke kanan sehingga x sama dengan negatif jadi plus pi per 4 plus K2pi. Yang ini menjadi x sama dengan pi dikurangi 0 tetap pi, berarti tinggal pi ditambah pi per 4 plus K2pi. Atau boleh kita hitung pi per 4 tambah pi itu jadinya 5 per 4 pi. Kita samakan ya, jadi 4 per 4 ditambah K2pi. Oke, saat kita ambil K-nya 0, kita akan peroleh x sama dengan pi per 4 ditambah 0, atau jawabannya pi per 4. Saat kita ambil K-nya 1, dia sudah tidak memenuhi ya, sudah lebih, jadi nggak usah dihitung. Lebih dari 2pi nanti hasilnya, karena ini udah 2pi plus ini seperempat pi. Kemudian kalau ini K-nya ambil 0, kita akan memperoleh nilai x adalah 5 per 4pi. Sehingga inilah jawabannya. Pi per 4 dan 5 per 4pi. Jawabannya C. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2. Jika fungsi f dirumuskan dengan f(x) sama dengan setengah sin 2x min pi per 3, tentukan titik-titik stasionernya. Baik, yang diminta adalah dari 0 sampai 2pi. Kita gunakan konsep syarat stasioner masih sama kayak tadi, yaitu turunannya sama dengan 0. Kemudian jika ada persamaan cos sama dengan cos, nanti adalah x-nya adalah alfa plus K2pi dan min alfa. Jadi kalau sin itu tadi alfa sama 180 min alfa ya. Tapi kalau cos kita menggunakan alfa sama negatif alfa. Baik, kita coba cari turunannya dulu.
Jadi f aksen X sama dengan, kita tentukan turunannya dulu. Turunan dari sin, ini setengahnya kita tulis. Turunan dari sin adalah cos isinya tetap. Turunan dari 2x min pi per 3 adalah 2. Sehingga 2 bisa kita coret sama setengah, menghasilkan cos 2x min pi per 3 saja. Berikutnya kita tentukan syarat stasionernya, yaitu turunan pertama sama dengan 0, yaitu cos 2x min pi per 3 sama dengan 0. Cos berapa yang nilainya 0? Cos yang nilainya 0 adalah cos 90 derajat atau cos pi per 2. Jadi kita tulis di sini cos 2x min pi per 3 sama dengan cos pi per 2. Berikutnya, ini ada persamaan cos, kita kerjakan dengan aturan yang ada di sini ya. Baik, berarti nanti 2x min pi per 3 akan sama dengan alfa, ini alfanya nanti, plus k 2pi atau 2x min pi per 3 sama dengan negatif alfa plus k 2pi. Oke, untuk mempermudah perhitungan akan saya kalikan dengan 6 saja ini. Kita kalikan 6 semua. 2x dikalikan 6 jadinya 12x, pi per 3 kalau dikali 6 jadinya 2pi, pi per 2 kalau dikalikan 6 jadinya 3pi, k 2pi jadinya k 12pi. Baik, sekarang yang pi kita kumpulkan, 3pi tambah 2pi itu 5pi, ditambah k 12pi. Kita bagi semuanya dengan 12, berarti 5pi ditambah k 12pi per 12. Kita ambil k dari 0, kita peroleh nilai x adalah 5pi ditambah 0 per 12 atau 5 per 12pi. Saat kita ambil k-nya 1, kita peroleh 5 ditambah 12, yaitu 1 kali 12 ya, 5 ditambah 12pi, jadinya 17 per 12pi. Oke, ini cukup. Kalau kita tambah lagi nanti sudah melebihi 2pi. Sekarang kita kerjakan yang kanan. Kalau kita kalikan 6, 2x menjadi 12x, pi per 3 menjadi 2pi, min pi per 2 menjadi min 3pi, plus k 2 dikali 6, 12pi. 12x sama dengan min 3pi ditambah 2pi jadinya min pi, plus k 12pi, kita bagi 12 menjadi min pi plus k 12pi per 12. Baik, sekarang kita ambil k dari 0, nanti x-nya akan negatif. Ini 0 ya, k 12pi-nya jadi 0, jadinya min pi per 12, dan ini tidak memenuhi ya, negatif, karena mintanya dari 0. Kita ganti k-nya dengan 1, kita peroleh x-nya tambah, ini ganti 1 ya, berarti tinggal tambah 12. 11 per 12pi. Kalau k-nya 2, sekarang kita tambah 12 lagi saja, yaitu 23 per 12pi. Baik, kita cari jawabannya yang ada, yaitu ini, dan ini. Oke, kita butuh 5 per 12, lalu 11 per 12, 17 per 12, dan 23 per 12. Jawabannya E. Saya lanjutkan untuk nomor 3. Diketahui fungsi fx sama dengan setengah cos negatif 2x. Grafik fungsi fx naik pada interval mana? Oke, yang pertama, kita akan menggunakan konsep turunan. Syarat fungsi naik adalah turunan pertamanya lebih dari 0. Kemudian, jika ada persamaan sin, maka penyelesaiannya adalah alfa sama 180 min alfa. Namun sebelumnya di sini ada cos sudut negatif ya. Ini perlu saya jelaskan bahwa kalau ada sin sudut negatif, maka negatifnya bisa ke depannya sin. Kalau ada cos sudutnya negatif, negatifnya bisa dihilangkan saja sama dengan positif cos alfa. Kalau ada tangen sudut negatif, negatifnya bisa ke depannya tangen. Karena kita bentuknya ini cos negatif, kita gunakan yang cos negatif sama dengan cos positif.
Berarti fx ini boleh kita ubah menjadi setengah cos 2x saja ya. Boleh seperti itu. Sekarang kita turunkan, setengahnya kita tulis, cos 2x turunannya adalah min sin 2x, turunannya 2x adalah 2. Oke, seperti ini. Setengah dikali negatif 2 itu negatif 1, berarti negatif sin 2x. Pertama, kita akan mengerjakan untuk nilai fungsi stasioner, fungsi naik, yaitu f aksen x lebih dari 0. Saya akan mencari dulu nilai stasionernya dulu ya. Syarat stasioner dulu, yaitu f aksen x sama dengan 0. Kalau mau dikerjakan syarat naik juga boleh. Misalkan saya kerjakan naik ya, syarat fungsi naik yaitu turunan pertama harus lebih dari 0. Berarti min sin 2x harus lebih dari 0. Kita kalikan negatif 1, berarti sin 2x ya positif, kurang dari lebih dari, jadi kurang dari 0. Baik, setelah itu kita cari harga nolnya, kita tentukan harga nolnya dengan cara kita anggap dulu sebagai sama dengan sin berapa yang nilainya 0 adalah sin 0 derajat. Kalau ada sin sama dengan sin, ya sin x sama dengan sin alfa, kita gunakan alfa sama 180 min alfa. Berarti 2x akan sama dengan 0 plus K2P, atau 2x sama dengan P min 0 plus K2P. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita bagi dua semua, berarti x sama dengan 0 plus Kp, yang ini x sama dengan P per 2 plus Kp. Kita ambil saat K-nya 0, maka X-nya jadi 0. Saat K-nya 1, maka X-nya jadi Pi. Saat K-nya 2, maka X-nya menjadi 2Pi. Oke, yang ini sekarang saat K-nya 0, maka X-nya Pi per 2. Saat K-nya 1, maka X-nya adalah Pi per 2 ditambah Pi, atau 3 per 2Pi. Baik, sekarang kita uji tanda positif negatifnya ya. Kita uji tanda positif negatifnya. Kita letakkan angka-angka ini di sebuah garis bilangan. Kita mulai dari 0. Kemudian dari yang kecil ya, ada Pi per 2. Kemudian ada 3 per 2 Pi. Ada Pi dulu. Kemudian ada 3 per 2 Pi, baru ada 2 Pi. Ini ya, 0 ada, Pi per 2, Pi, 3 per 2 Pi sama 2 Pi. Ini angka-angkanya. Baik, sekarang kita uji salah satu nilai ya, salah satu nilai. Kita uji nilai yang ada di salah satu tempat. Misalkan saya uji di sini nih. Di sini kita uji X sama dengan Pi per 2 misalnya. Pi per 3, yaitu 60 derajat. Kita masukkan ke turunan pertama. Turunan pertamanya tadi ini ya, kita masukkan ke rumus sin x ya, atau kita masukkan ke rumus turunan pertama, yaitu min sin 2x. Min sin 2 kali x, 2 kali 60, berarti min sin 120. Berarti min 120 itu setengah akar 3. Intinya dia negatif gitulah. Berarti uji coba antara 0 sampai Pi per 2 menghasilkan tanda negatif. Langsung selang-seling ya, ini positif, negatif, positif. Permintaan soal adalah tadi yang diminta adalah f aksen yang lebih dari 0 ya. Tadi yang naik di mana? Yaitu ketika f aksennya lebih dari 0, atau yang positif, yaitu ini
Ini sampai sini, ini sampai sini. Sehingga penyelesaiannya adalah, atau intervalnya, ya, interval dia naik, yang ini pi per 2 sampai pi per 2 kurang dari X kurang dari pi, atau 3 per 2 sampai 2pi. Oke, kita cari jawabannya. Pi per 2 sampai pi, lalu 3 per 2 sampai 2pi. Jawabannya E. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4. Diketahui fungsi fx sama dengan 2 per 3 sin 3x min pi untuk 0 sampai pi. Fungsi f turun pada interval apa? Oke, kita gunakan konsep syarat turun adalah turunan pertamanya harus kurang dari 0. Kemudian jika ada persamaan cos, kita gunakan cos x sama dengan cos alfa, maka x-nya adalah alfa, k2pi sama min alfa. Oke, pertama kita tentukan dulu turunan pertamanya. Turunan fungsinya dulu, yaitu f aksen x sama dengan 2 per 3 kita tulis. Sin sendiri turunannya adalah cos, sudutnya tetap. Turunannya dari isinya sin, yaitu 3x min pi adalah 3 min 0, yaitu 3. 3 boleh kita sederhanakan sehingga turunannya adalah 2 cos 3x min pi. Berikutnya kita kerjakan syarat untuk fungsi turun. Syarat fungsi turun adalah turunan pertama kurang dari 0. Turunan pertama adalah 2 cos 3x min pi harus kurang dari 0. Kita cari harga nolnya. Harga nolnya adalah kita anggap sama dengan 0 dulu, yaitu 2 cos 3x min pi sama dengan 0. Kita bagi 2 menjadi cos 3x min pi sama dengan 0. Cos berapa yang nilainya 0? Dia adalah cos 90, yaitu cos pi per 2. Cos yang nilainya adalah cos 90, yaitu pi per 2. Sesuai kesepakatan, jika ada cos x sama dengan cos alfa, kita gunakan alfa sama min alfa ya. Sehingga mungkin saya lanjutkan di atas saja dulu karena lumayan panjang. Cos 3x min pi sama dengan cos pi per 2. Penyelesaiannya adalah 3x min pi sama dengan pi per 2 plus k2pi, atau 3x min pi sama dengan min alfa ya, berarti min dari pi per 2 plus k 2pi. Oke, biar gampang semuanya saya kalikan 2 saja ya. Saya kalikan 2 berarti menjadi 6x min 2pi sama dengan pi plus k 4pi, atau 6x sama dengan pi ditambah 2pi jadinya 3pi plus k4pi, lalu kita bagi 6 semua. 3pi ditambah k4pi per 6. Coba kita ambil k-nya dari 0, maka x-nya ketemu 3 per 6pi ya. Ini 0 ya, 0. Atau boleh kita tulis pi per 2. Kemudian jika k-nya 1, maka x-nya menjadi 3 tambah 4, yaitu 7 per 6pi. Karena permintaan soal hanya sampai pi saja, maka bentuk ini tidak memenuhi ya. Kita berhenti di situ. Sekarang yang kanan kita kerjakan sama, kita kalikan 2 semua. 3x menjadi 6x, min pi jadi min 2pi sama dengan min pi per 2 jadi min pi plus k 4pi. 6x min pi ditambah 2pi jadinya pi ditambah k 4pi, semuanya dibagi 6, sehingga kalau kita ambil k-nya 0, x-nya akan menjadi pi ditambah 0 per 6, yaitu pi per 6. Saat kita ambil k-nya 1, maka x-nya menjadi 5 per 6 pi. Ini masih memenuhi ya. Oke, kita memperoleh beberapa batas, yaitu pi per 2, pi per 6, dan 5 per 6 pi. Kita letakkan di sebuah garis bilangan.
Kita mulai dari batas kirinya ada 0, batas kanannya ada pi, di tengahnya ada, kita tulis dari yang kecil ya, berarti pi per 6 dulu, baru yang pi per 2, baru yang 5 per 6 pi. Jadi urutan dari yang terkecil seperti itu. Baik, kita bisa ngambil salah satu area yang akan kita uji. Misalkan ini kan 0, ini kan 30, ini kan 90. Saya ngambil angka yang ada di sini ya. Saya mau nguji X sama dengan di tengah-tengah sini, misalkan saya ambil 60 atau pi per 3. Kita masukkan ke rumus f aksen. F aksen 60 sama dengan tadi apa f aksennya? 2 cos 60 kali 3 berarti 180 dikurangi 180 ya, pi. Berarti 2 cos 0 ya. Cos 0 itu 1, berarti 2, artinya positif. Di atasnya 60 sini berhak untuk bertanda positif, berarti sini negatif, sini negatif, sini positif. Area yang kita arsir adalah yang turun ya. Jadi yang turun, fx turun, maka ambil yang turunannya negatif, berarti area yang ini 0 sampai pi per 6 dan pi sampai 5 per 6 pi. Kita tulis bahwa intervalnya adalah 0 sampai pi per 6 atau pi per 2 sampai 5 per 6 pi. 0 sampai pi per 6, pi per 2 sampai 5 per 6 pi. Jawabannya A.